kita isi 03 misalnya, kemudian nama coba kita pilih data acak ya. Kemudian kita klik tombol simpan. Ketika diklik tombol simpan, data ini akan dikirim ke file control.ph. Halo semua teman-teman, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang interaksi antara halaman web dengan database. Pada video ini kita akan membahas tentang insert data atau menambahkan data ke dalam tabel. Nah, proses penambahan data ketika kita lihat secara sederhana biasanya dibuat sebuah formulir atau halaman tempat mengisi data-data yang akan dimasukkan ke dalam tabel, kemudian dilengkapi dengan tombol simpan. Selanjutnya ketika tombol simpan ini diklik, data-data yang diisikan pada halaman ini akan dibawa masuk ke dalam database, tepatnya pada salah satu tabel. Nah, secara konsep, model perjalanan data sebenarnya bukan dari halaman menginput kemudian langsung masuk ke dalam database. Tapi ketika diklik simpan, data-data yang ada di sini yang akan disimpan ke dalam tabel terlebih dahulu dikirim ke sebuah file. Kemudian file inilah yang akan memasukkan data ke dalam database. File ini biasa dikenal dengan istilah kontrol. Jadi inilah yang mengontrol proses memasukkan data ke dalam database. Nah, sebelumnya kita telah menggunakan MySQL query ketika mengambil data. Pada saat proses menyimpan data ke dalam database, fungsi MySQL query juga tetap digunakan. Ya, jadi fungsi MySQL query sebagaimana di video pertama itu bisa digunakan untuk menselect data, menambahkan data, kemudian menghapus data maupun memperbaiki data yang ada di dalam database. Nah, dari konsep ini berarti yang melakukan proses komunikasi ketika menyimpan data adalah si file control ini. Jadi di file control ini wajib dibuat sebuah koneksi karena akan berkomunikasi dengan si database. Kemudian yang melanjutkan atau yang mengerjakan proses menyimpan data yang diterima dari sini untuk dimasukkan ke sini tetap dilakukan oleh MySQL query. Nah, sekarang kita pelajari dulu sintaks MySQL query ketika akan melakukan penambahan data. Nah, sintaks dalam rangka menambahkan data atau insert data kurang lebih konsepnya seperti ini. Jadi instruksinya atau sintaksnya insert into, tambahkan data ke dalam, terus diikuti dengan nama tabel. Berikutnya, buka kurung, sebutkan kolom-kolom yang akan ditambahkan pada tabel ini. Jadi andai kata tabel ini terdapat 10 kolom, kemudian yang akan diisi cuma ada 3, disebutkan kolom apa saja 3 kolom tersebut. Jika kesemuanya atau ke 10 kolom yang ada di tabel ini, maka disebutkan satu persatu kolomnya. Setelah menyebutkan kolomnya, dilanjutkan dengan values. Values di sini adalah nilai untuk masing-masing kolom. Jadi, jumlah kolom yang akan disebutkan di sini harus berbanding lurus dengan nilai-nilai yang ada di sini. Kemudian berikutnya, boleh tidak kolom 2 ada di sini, kemudian kolom 1 ada di sini? Boleh saja. Dengan catatan nilainya juga yang disebutkan pertama di sini adalah nilai untuk kolom 2, kemudian nilai kolom 1-nya berikutnya. Tuh. Kemudian kita lihat lagi kriteria menyimpan data atau mensubmit atau mempassing data antar halaman. Pertama, elemen-elemen input ini harus memiliki atribut name. Jadi yang dimaksud dengan elemen input adalah yang seperti ini.
yang biasa kita gunakan untuk mengisi atau mengetikkan sesuatu atau memilih sesuatu atau mengklik sesuatu, elemen-elemen ini harus memiliki atribut name. Jadi contohnya ini name ABC, berarti elemen input ini diberi name dengan ABC. Nah, sebentar kita akan pelajari jenis-jenis elemen yang ada di sini, ya. Jenis-jenis elemen apa saja yang bisa kita gunakan. Kemudian berikutnya, elemen yang datanya atau yang nilai yang ada di sini yang akan dikirim ke halaman lain harus berada di dalam elemen form. Jadi harus ada elemen form yang dibentuk. Nah, elemen-elemen yang ada di dalam form inilah yang akan dikirim ke file yang lain. Sedangkan elemen yang berada di luar form tetap tampil di halaman, namun tidak dapat dikirim ke file yang lain karena dia dianggap di luar dari bagian formulir. Jadi yang bisa dikirim ke file yang lain adalah harus berada di elemen form. Kemudian pada elemen form ini harus diatur atributnya, yaitu atribut action dan atribut method. Apa sih atribut action dan atribut method? Atribut action merupakan file tujuan pengiriman. Jadi data-data yang ada pada elemen ini akan dikirim ke mana, itu dijelaskan pada atribut action. Kemudian atribut berikutnya adalah atribut method. Atribut method itu adalah metode pengiriman ke file yang lain. Pilihannya ada dua, yaitu get dan post. Nah, nanti sebentar kita lihat perbedaan antara get dan post. Nah, contohnya ini action abc.php, artinya file ini atau data-data yang pada elemen ini akan dikirim ke file yang bernama abc.php. Kemudian berikutnya metodenya di sini ada dua pilihan yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan get dan post. Selanjutnya kita lihat skenario praktikum kita saat ini, latihan kita saat ini. Ini adalah halaman tambah mahasiswa, halaman daftar mahasiswa yang pernah kita buat sebelumnya. Kita akan tambahkan tulisan tambah mahasiswa, tepatnya kira-kira di sini. Kemudian ketika kita klik angkor ini atau link ini, kita akan menampilkan halaman untuk menambah mahasiswa. Nah, di halaman menambah mahasiswa ini kita akan membuat elemen-elemen input untuk mengisi name, nama, dan seterusnya yang akan kita simpan. Kemudian pada saat kita klik tombol simpan, data-data yang ada di sini akan dipassing, akan dikirim ke file yang bernama control. Nah, nanti si control ini melakukan proses penyimpanan ke dalam database. Setelah melakukan proses penyimpanan, file control ini kembali mengarahkan lagi untuk menampilkan halaman daftar mahasiswa. Nah, di sisi lain, di halaman tambah mahasiswa ini akan kita tempatkan juga sebuah anchor link di sini. Andai kata sudah terlanjur masuk di halaman ini, namun akan kembali ke halaman daftar mahasiswa ini, maka kita bisa mengklik link daftar mahasiswa yang akan kita buat nantinya di sini. Oke, sekarang kita mulai membuat untuk menghasilkan proses yang seperti ini. Saat ini saya telah membuka editor yang akan digunakan. Ya, saat ini juga saya menggunakan editor Visual Studio Code. Nah, pada tahap pertama, seperti apa yang kita jelaskan sebelumnya, di pertama ini kita akan mencoba dulu file control, ya, melakukan testing, menyimpan data ke dalam tabel. Jadi kita akan buat sebuah file dengan nama control. Nah, kita buka editor kita, kemudian membuat file baru control.php. Nah,
controller PHP ini akan berkomunikasi dengan database, maka wajib dibuat koneksi. Koneksi ini koneksinya sudah jadi. Sekarang coba kita menyimpan data, meminta bantuan si MySQL query untuk menyimpan ke dalam tabel mahasiswa. Nah, terlebih dahulu saya buat sintaks SQL-nya. SQL di modelnya disebutkan kolom-kolomnya, jadi insert itu tambahkan data ke dalam tabel mahasiswa, isi kolom name, kolom nama, kolom tanggal lahir, kolom jenis kelamin, dan kolom asal. Kemudian berikutnya nilainya. Kita ambil contoh nilai yang akan kita masukkan, name 01. Nama contohnya Iskandar. Kemudian tanggal lahir kita beri contoh. Ingat penulisan tanggal lahir, tahun dulu, kemudian bulan, kemudian tanggal. Selanjutnya jenis kelamin kita bisa isi. Oke. Berikutnya asal, tadi kita menggunakan kode, misal 011. Nah, inilah kira-kira sintaksnya. Kemudian berikutnya kita meminta bantuan si MySQL query untuk menyimpan data ini atau melaksanakan tugas SQL. MySQL query gunakan koneksi, kemudian laksanakan sintaks SQL yang dibuat di baris sebelumnya. Nah, inilah kira-kira contoh ketika meminta bantuan si MySQL query untuk bekerja. Kita uji apakah data ini berhasil dieksekusi, berhasil disimpan. Kita bagian halaman kita, localhost, latihan natif, kemudian nama filenya tadi adalah control.php. Nah, jadi sudah berjalan, kita buktikan di database kita apakah sudah bertambah atau belum. Nah, sudah bertambah data yang kita simpan tadi. Selanjutnya nilai-nilai ini bisa kita variabelkan ya. Jadi nilai-nilai ini bisa variabelkan, kemudian di sini tinggal menggunakan variabel. Contohnya kita buat variabel name-nya sama dengan 01. Kemudian namanya Iskandar. Kemudian lahirnya
ini adalah variabel-variabel yang sudah kita bentuk, dan variabel-variabel ini NIM-nya, namanya, lainnya, jenisnya bisa digunakan di sini. NIM-nya, namanya, juga kita ganti dengan lahirnya, jenisnya, kira-kira seperti. Jadi nilainya bukan lagi ditulis langsung di dalam sintaks SQL-nya, tapi divariabelkan, dan variabel-variabel inilah yang digunakan di dalam sini. Nah, sekarang coba kita ganti dengan data yang lain. Kita ambil contoh yang akan kita simpan adalah link 02 dengan nama ini, tanggal lahirnya 80 Maret 30, jenisnya. Oke. Contoh ya. Nah, nilai ini kita akan simpan ke dalam sini. Coba kita save, kemudian kita uji dengan menjalankan control.php. Oke, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, data tadi juga tersimpan. Nah, itu kira-kira proses kerja di file control ini untuk melakukan penyimpanan. Nah, sekarang kita kembali ke halaman ini, membuat halaman penginputan. Nama filenya tadi kita ganti atau kita buat dengan nama tambah mahasiswa. Nah, sekarang kita buat lagi file baru dengan nama tambah mahasiswa.php. Nah, karena halaman tambah ini adalah halaman untuk mengisi data atau halaman HTML, bukan sekedar proses seperti tadi. Kalau tadi kan murni proses, tidak ada sesuatu yang ditampilkan di browser. Nah, ini kita desain dalam bentuk HTML. Ya, nah, titlenya kita ganti tambah mahasiswa. Nah, sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu elemen-elemen input yang mungkin digunakan pada halaman ini. Yang pertama ada namanya elemen input seperti ini. Ya. Elemen ini mungkin elemen yang sering kita jumpai di dalam sebuah halaman. Nah, coba kita jalankan apa efeknya elemen tadi. Tambah mahasiswa.php. Nah, ini yang disebut dengan elemen input yang bertipe teks. Selain tipe teks, tipe lainnya adalah number. Tipe number ini sama modelnya, coba kita refresh, namun ada tanda seperti ini dan kita bisa mengetikkan angka di dalamnya. Kemudian elemen lain, tipe lain untuk input yaitu tipe date. Tipe date ini adalah tipe untuk memilih tanggal seperti ini. Kemudian tipe lainnya adalah submit. Kemudian kita uji. Nah, submit itu adalah sebuah tombol yang bisa kita klik. Namun tulisannya di sini, teks yang muncul di sini diatur pada atribut value. Nah, jadi value inilah yang akan menjadi tulisan pada sebuah
tombol. Nah, kemudian elemen selanjutnya bukan input tetapi elemen select. Jadi coba ini saya hapus terlebih dahulu. Select. Nah, seperti ini, atributnya ini saya hilangkan terlebih dahulu. Elemen select ini adalah elemen yang biasa kita jumpai yang seperti ini, yang ada pilihannya. Nah, bagaimana menambahkan pilihan di dalam elemen select? Di dalam elemen select, pilihannya diatur atau menggunakan elemen option. Option. Nah, misal ini pilih titik-titik, kemudian kita copy yang ini, buat lagi pilihan 2, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Nah, nanti pilihan yang ada di dalamnya nantinya sebanyak 4. Coba kita uji hasilnya. Nah, ini muncul pilih, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4. Nah, pada elemen select ini, khususnya di elemen option, ada properti atribut value. Nah, misal di sini value-nya garis datar, ini value-nya 01 untuk dengan A, B, C. Value ini maknanya adalah ketika kita memilih ini, berarti value elemen ini adalah A, karena di sini diatur pilihan 1, value-nya adalah A. Demikian juga ketika memilih pilihan 3, berarti value-nya ini adalah C. Nah, ya, elemen-elemen input yang nantinya akan kita gunakan. Sekarang kita hapus, kita desain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, agar elemen yang kita desain ini bisa tertata rapi seperti ini, kita desain buat dalam bentuk kolom. Jadi ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Seperti ketika membuat halaman informasi mahasiswa. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk tabel, tapi tombol simpan ini berada di luar tabel ya. Di atas ada tulisan tambah mahasiswa, kita buat H1 tambah mahasiswa. Kemudian kita buat HR garis. Nah, di dalam inilah setelah HR kita akan buat tabel di sini, tapi bordernya tidak diperlihatkan. Nah, berikutnya kita buat tabel agar tampilannya lebih rapi. Kemudian baris pertama kita buat TR. Di dalam TR kita buat TD yang pertama ini, kemudian TD berikutnya titik 2, TD berikutnya itu tempat menginput, TD yang ketiga tempat menginput. Sekarang kita uji hasilnya. Nah, sudah seperti ini. Terakhir tombol simpan di bawah tabel. Input, tipenya submit, tulisan yang muncul atau value-nya adalah simpan. Nah, sekarang coba kita cek. Nah, sudah jadi.
Terakhir kita tambahkan garis sesuai dengan yang kita harapkan tadi. Di bawah tombol simpan R. Kalau kita lihat tampilannya, ada bagusnya yang tanggal lahir ini kita gunakan tipe date. Kemudian jenis kelamin ini kita menggunakan select. Berikutnya daerah asal kita juga gunakan select. Nah, di tanggal lahir kita gunakan tipe date. Nah, untuk jenis kelamin kita jangan gunakan ini input, tapi kita gunakan select. Nah, pilihannya di dalam laki-laki dan perempuan, dengan satu lagi pilihan pertama yaitu pilih. Option, pilih, nilainya ini adalah garis datar. Kemudian option berikutnya adalah laki-laki, berikutnya adalah perempuan. Laki ini value-nya L, yang perempuan value-nya P. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah terbentuk. Nah, oke, sudah terbentuk. Asal untuk sementara kita buat juga seperti itu. Elemen select, option dengan mengambil data dari tabel daerah. Nah, kita lihat optionnya ada 01, 002, kita coba ambil yang 5 ini. Ya. 001, oke, untuk sementara itu ya. Nah, sebenarnya ada teknik untuk memasukkan semua pilihan ini dengan perintah yang singkat, tapi untuk dicoba kita gunakan yang ini. Kita lihat halaman yang kita desain apakah sudah tampil. Oke, semua sudah muncul. Nah, sekarang kita akan kirim data ini ke file kontrol yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, tadi aturan main untuk mengirim ya, dari tambah ini ke kontrol sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya. Katanya elemen itu harus memiliki name. Jadi sekarang semua elemen yang datanya akan kita kirim, elemen input dan select, itu kita beri name. Nah, ini name, saya beri nama ini untuk name X. Kemudian ini name-nya nama X. Berikutnya ini name-nya lahir X. Seterusnya ini ID-nya kita hilangkan dulu. Name-nya jenis X. Kemudian yang terakhir yang asal, name-nya kita atur asal X. Nah, sekarang ini juga yang tombol simpan kita beri name simpan X. Nah, semua sudah kita beri name. Nah, aturan berikut yang harus kita penuhi adalah elemen-elemen yang akan dikirim itu harus berada di dalam elemen form. Jadi elemen semua ini harus ada di dalam formulir. Nah, kita formnya kita bentuk mulai dari tabel ini ya, atasnya tabel supaya terangkum semua form, kemudian tutupnya di bawah setelah kamu input ya.
tombol, karena yang tombol ini juga harus ada di dalam elemen form. Nah, di elemen form ini diatur atribut akan dikirim kemana data-data yang di sini. Nah, kita atur akan dikirim ke file yang namanya control.php. Ya. Nah, kemudian berikutnya metode pengirimannya ada dua jenis, yaitu metode get dan metode post. Nah, kita coba metode get. Nah, ini kita coba metode get. Nah, semua kita sudah ikuti, ya. Sekarang kita uji coba. Kita refresh terlebih dahulu, ulang, kita isi 03 misalnya, kemudian nama, di nama coba kita pilih data acak, ya. Kemudian kita klik tombol simpan. Ketika diklik tombol simpan, data ini akan dikirim ke file control.php. Nah, ketika diklik, yang terbuka adalah control.php. Kemudian dikirim juga nilai-nilai di dalamnya. Nim X 03, nama X, nama coba, lahir X 2020 dan seterusnya, jenis X. Nah, itu ketika kita menggunakan metode get. Nah, nilai-nilai ini di X bisa diambil atau bisa dijemput oleh si file kontrol tadi, seperti yang pernah kita pelajari ketika menampilkan data siswa. Nah, ini kita ganti namanya, itu tolong ambil yang ada di URL di get yang nim X. Jadi nilai variabel nim-nya ini diambil dari sini. Yang ini asalnya, jadi katanya ambil yang ini, nim X. Ya, ambil yang nim X. Nah, demikian juga nama kita get. Tapi nama yang diambil adalah ambil dari yang ini, nama X. Nama X. Lalu ini kita get juga. Lahirnya jenis X, ini asal X, ya. Ini adalah data yang diambil dari URL. Adapun nim X, nama X, jenis X itu merupakan nama-nama elemen yang ada di dalam sini. Nah, itu yang akan menjadi di URL. Nah, sekarang kita coba ke halaman tambah ini, refresh. Coba kita masukkan data yang ini, 03, nama coba dan seterusnya, apakah betul masuk. Simpan, kita buka browser, mahasiswa. Nah, itu 03 masuk, ya. Nah, berarti kontrol ini sudah sukses mengambil data dari URL kemudian disimpan. Nah, metode lain
yang lebih bagus sedikit, yaitu metode post. Tadi kita gunakan metode get. Nah, apa bedanya metode post dengan metode get? Coba kita lihat. Kita refresh, kita buat data yang baru 04. Coba lagi. Lahirnya ini, kemudian pilihannya P, kita pilih daerah ini, kemudian kita klik simpan. Nah, dengan metode post tadi di URL, jadi abaikan dulu ini ya errornya, abaikan errornya. Di URL tidak terlihat nilai-nilai yang dikirim. Ya. Yang membuat error di sini adalah file control ini diminta melakukan get, namun di URL tidak ada yang bisa di get. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, caranya ini yang get kita ganti dengan post. Jadi get ini diganti dengan post. Ya, post ini harus tulisan huruf besar, demikian juga tadi yang get. Nah, sekarang kita coba. Kita coba kembali, langsung saya simpan lagi. Nah, kita cek di browser. Nah, jadi yang 04 sudah bertambah. Ya. Bertambah. Nah, itu bedanya antara metode get dan metode post. Nah, sekarang berikutnya setelah melakukan proses penyimpanan akan diarahkan lagi ke halaman daftar. Jadi kita arahkan kembali ke halaman daftar setelah proses penyimpanan. Nah, kita buat di sini untuk mengarahkan, karena ini adalah proses menyimpannya. Setelah menyimpan kita arahkan ke halaman daftar, header, kemudian location titik 2, kemudian daftar mahasiswa.php. Aturan mainnya ini header jangan menggunakan spasi seperti ini, jadi cukup dirapatkan seperti ini. Nah, jadi setelah proses menambah akan dikembalikan, ditampilkan halaman daftar mahasiswa. Sekarang kita coba. Kita kembali ke halaman tambah, coba kita isi data yang lain. 5, nama ke-5, kemudian kita tanggal, coba, kemudian kita simpan. Nah, langsung kembali ke halaman daftar ini ya, ke-5. Selanjutnya kita tinggal membenahi hal-hal yang lain seperti yang diinginkan. Yang pertama, di halaman daftar kita akan buat anchor tambah untuk membuka halaman tambah mahasiswa. Nah, kita buat daftar mahasiswa, tepatnya setelah HR atau sebelum tabel ini. Kita buat enternya A, diarahkan ke tulisannya tambah mahasiswa. Nah, nilainya di sini, atributnya diarahkan ke tambah mahasiswa.php. Nah, kita buka halaman tambah, klik halaman daftar. Nah, sudah ada data tambah. Oke, berlebihan tambah mahasiswa. Oke, nah, jadi ketika diklik ini tampil halaman tambah. Nah, selanjutnya di sini lagi kita akan tambahkan anchor di sini untuk ke halaman daftar. Apabila terlanjur masuk di halaman ini, namun ternyata batal untuk menambah data atau akan kembali ke daftarnya tadi. Nah, jadi di halaman tambah mahasiswa, tepatnya di bawah, nah, kita buat dulu garis di sini, HR,
filenya sudah ada. Ini kita buat encore lagi, kita akan arahkan ke daftar mahasiswa.php. Kemudian di sini tulisannya adalah daftar mahasiswa. Nah, save, sehingga di halaman tambah ini sudah ada encore-nya lagi untuk kembali ke daftar mahasiswa. Oke. Berikutnya yang akan kita benahi adalah ini. Pilihan yang ada di dalam sini, kita inginkan datanya berasal dari tabel daerah ini. Nah, berarti kalau seperti itu, halaman tambah ini harus berkomunikasi dengan si database atau dibuat koneksi, lalu diminta MySQL query untuk mengambil data dari sini. Berikutnya, data hasil kerja MySQL query akan kita masukkan ke dalam sini. Caranya, jadi pertama kita siapkan datanya. Untuk datanya cukup saya simpan di atas karena banyak disiapkan. PHP, kemudian PHP-nya, kemudian dibuat koneksi. Koneksinya saya copy dari yang kontrol ini supaya tidak diketik ulang. Nah, kemudian kita meminta MySQL query untuk mengambil data dari tabel daerah. Data daerah itu adalah hasil kerja dari MySQL query, kemudian koneksinya, kemudian sintaks SQL-nya, select bintang from daerah ya. Nah, nanti data daerah sudah ada di dalam sini. Data ini kita akan tampilkan di dalam sini. Nah, ini adalah di sini. Ini adalah proses berulang atau proses while atau jumlah option yang akan dibuat, yaitu sejumlah data yang ada di dalam sini. Sama halnya ketika kita membuat baris di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya yang diulang adalah membuat row TR, sekarang yang diulang adalah membuat option. Tapi tetap kita menggunakan fungsi while. While ini adalah bahasa PHP. While baris daerah itu ambil baris MySQL fed array dari variabel data daerah. Nah, kita tutup dulu PHP-nya di sini karena kita akan masuk ke bahasa HTML seperti ini. Dan ini adalah bahasa PHP, jadi kita buka dulu tag PHP-nya. PHP dan kita tutup lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini akan membuat option sebanyak jumlah data di sini. Nah, tapi persoalannya di sini apa? Di sini adalah daerah, baris daerah, tapi kolom nama daerah. Nama daerah ini asalnya dari tabel kita ini ya, nama daerah. Nah, kemudian permasalahannya yang ini adalah bahasa HTML
Demikian juga ini adalah bahasa HTML, sementara ini hanya bisa dilakukan dengan bahasa PHP. Kalau begitu kita buka tag PHP. PHP EO, ingat ya, ini sama dengan PHP EO. Kemudian sampai di sini kita tutup tag PHP. Nah, berikutnya yang ini, nilai yang ada di sini itu asalnya dari kolom kode. Berarti kalau begitu caranya sama saja dengan yang ini. Kita copy, kemudian menggantikan yang ini, tapi kolomnya di sini adalah kode. Kita save, kemudian kita uji. Kita coba tampilkan tambah mahasiswa. Nah, pilihannya sudah ada. Oh, ini baris dan define baris daerah, katanya sudah dikenal baris daerah. Kita lihat yang ada. Oh, ini ya, baris daerah. Jadi boleh, apakah ini yang mengikut ke sini atau ini yang diperbaiki? Nah, kita ulang. Nah, daerah yang muncul juga sama sesuai dengan data-data yang ada di tabel daerah. Nah, itulah proses melakukan penambahan data. Sampai ketemu di video berikutnya.